beli es krim ya beli es krim rasa coklat dong, bener nggak? Tapi Mbak Samsia tuh nggak konsisten nih. Ketika Mbak Samsia tuh ditawarkan mau rasa coklat apa rasa misalnya kacang hijau, Mbak Samsia tuh pilihnya rasa kacang hijau. Itu berarti nggak konsisten. Kadang-kadang ada orang yang tidak konsisten seperti itu. Mungkin di latar belakangi karena ingin mencoba, belum pernah banget rasain rasa kacang hijau. Nah, atau mungkin kayak anak di cerita di modul gitu kan. Dia tidak punya daya beli untuk beli susu rasa coklat, akhirnya tidak konsisten lah dia terhadap sikap sikap sukanya seperti itu. Es krim rasa cabai, wah itu ada tuh mbak di Chuven. Chuven tuh ada es krim cabai, boleh dicoba, enak tuh mbak Sulastri. Kok jadi promosi ya. Oke, selanjut ya. Oke, sikap positif, negatif, dan netral. Ya, kalau positif, kalau di buku ya, contohnya gemar baca buku, pasti dong. Itu adalah salah satu sikap yang baik banget ya. Bisa gemar baca buku, mungkin menggambar, mungkin menyanyi, melatih bakat ya. Ini kalau teman-teman ada yang punya bakat, diasah teman-teman. Kan nggak ada yang tahu dari sana bisa nanti jadi orang sukses. Kan teman-teman tahu sendiri ya, kayak di Indonesia, Indonesian Idol, banyak kok dari mereka yang dulunya juga bukan siapa-siapa menjadi siapa sekarang gitu kan. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi selama kita punya bakat, kemauan, asah terus yuk. Jangan dibiarin mendem gitu. Jangan dibiarin terkubur gitu aja. Sayang loh, bener-bener sayang loh. Kayak ada punya hobi, diasah terus aja. Nggak mesti pakai uang kok. Iya Mbak Juaria, nggak apa-apa. Silakan ini ya, silakan langsung ikutin aja ya. Halaman 3.9 Mbak. Silakan dibuka ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi punya teman-teman baik lagi tadi ya, kalau punya sikap positif diasah terus ya. Kalau nggak salah sih kemarin ada lomba nyanyi ya, bener nggak? Ada teman-teman yang ikut nggak di lomba nyanyi? Nggak ikutan ya? Wah, kalau ada teman-teman yang suka nyanyi, hobi, pede aja, coba aja. Kita kan nggak akan pernah tahu kalau nggak nyoba, ya. Oke, yang negatif, contohnya anti narkoba. Di sini maksudnya tuh negatif dalam arti ya narkobanya yang negatif, tapi sikapnya tetap sikap positif. Ya seperti anti narkoba, anti HIV gitu ya. Jadi kita coba tunjukkan sikap gitu kan, sikap terhadap objeknya itu tadi narkoba gitu ya, konsisten karena kita punya pengalaman seperti itu. Dan ada juga yang netral ya, netral ini seperti tadi nih kayak teman-teman bilang, saya mau golput aja deh. Ada juga yang kayak gitu ya, itu namanya netral. Kemudian intensitas sikap yaitu derajat sikap terhadap produk akan bervariasi tingkatannya, mulai dari sangat suka sampai sangat tidak suka. Wah, contohnya misalnya, siapa dari sini teman-teman yang suka duren? Ayo, bukan duda keren ya, jangan disamain ya. Kalau ada yang suka duren nih, mungkin gitu kan, wah Mbak Arik suka duren ya. Ada juga mungkin ada juga nih mungkin kayak Mbak Arik gitu ya. Wah, Mbak Samsia tuh gitu nih, seneng banget sama duren. Aduh, kalau ngeliat duren matanya hijau aja ya, langsung habek gitu ya. Nah, tapi ada juga nih yang kalau misalnya sama duren, aduh bau banget sih, nggak suka. Ini ada yang suka banget kayak Mbak Samsia tuh. Ada yang, nah kayak Mbak Nurella, duh gak suka banget gitu kan. Ada. Dia beda-beda. Alergi gitu ya Mbak ya. Makan ngumpet-ngumpet ya, soalnya bau gitu ya. Ada yang bilang bau, ada yang bilang wangi, jadi beda-beda. Nah, intinya ada yang sangat suka, ada yang sangat tidak suka gitu ya. Kemudian resistensi sikap, yaitu apa namanya, contohnya seseorang yang resistensi terhadap prinsip hidupnya yang lebih tinggi, ia tidak mudah tergoyahkan oleh alternatif lain. Nah, yaitu tadi misalnya, saya punya prinsip gitu ya, saya ini harus lulus kuliah gitu. Nah, apa namanya misalnya yang tadi gitu ya, harusnya punya prinsip saya ini harus lulus kuliah gitu, saya harus minimal lulus kuliah gitu. Nah kalau prinsipnya kuat, resistensi terhadap sikapnya kuat, dia pasti rajin belajar ya dong. Nah kalau rajin belajar biasanya mungkin didukung dengan kalau misalnya contohnya pada saat disuruh beli buku dibeli sama dia karena dia beranggapan bahwa penting buku itu untuk sebagai media belajar. Nah, jadi dia resistensi sikapnya bagus. Misalnya resistensi sikapnya konsisten dan apa namanya pendiriannya pendirian dirinya tuh teguh gitu, teguh pendiriannya. Jadi
Ada juga yang tidak seperti itu gitu. Jadi kalau tidak seperti itu misalnya ya saya tidak ya lulus ya syukur, nggak lulus ya udah ngapain beli buku, online saja, googling saja misalnya gitu ya. Ada juga loh yang kayak gitu, mahasiswa banyak yang kayak gitu. Jadi berarti resistensi sikapnya itu dia tidak teguh pada pendiriannya. Kemudian ada yang namanya persistensi, ya kan? Contohnya seorang anak kecil yang sulit makan sayur. Seiring dengan bertambahnya usia dan pengetahuan tentang pentingnya sayur, akhirnya ia mau juga mengkonsumsi sayur. Nah, itu tadi, benar banget tuh. Jadi, kayak misalnya, kita semakin dewasa gitu ya teman-teman ya, kita makin sadar bahwa misalnya mandi malam itu tidak baik. Misalnya gitu kan, ya kenapa takut rematik ya kan, takut nanti tuanya rematik. Yuk mungkin mulai dari sekarang jangan mandi terlalu malam lagi gitu kan ya, mandinya agak sorean saja gitu, atau mungkin kalau sudah terlalu malam ya sudah nggak usah mandi dulu, besok pagi saja mandinya gitu. Jadi semakin kita sadar pentingnya kesehatan bagi tubuh kita, kita pasti akan melakukan hal-hal yang um, membuat kesehatan kita lebih baik, ya dong. Ya tadi makan sayur, mandinya tidak malam-malam, tidak merokok, misalnya seperti itu, ya. Jadi apa namanya persistensi sikapnya itu berdasarkan daripada kesadaran kita, mungkin ya kan tadi karena umur, karena pengalaman seperti itu. Keyakinan sikap. Nah, contohnya, sikap seseorang terhadap agama yang dianutnya akan memiliki tingkat keyakinan yang tinggi, sehingga sikap seseorang terhadap adat kebiasaan mungkin memiliki tingkat keyakinan yang lebih kecil. Ya, misalnya gitu kan, kalau apa namanya, misal gitu ya, ini kita ambil contoh aja deh gitu ya. Misalnya ada teman-teman yang mungkin dari asalnya daerah Batak misalnya gitu ya, daerah Sumatera Utara. Katanya, saya nggak tahu ya, saya sih bukan dari Sumatera Utara, tapi saya punya banyak teman yang dari sana gitu. Nah, jadi sepengetahuan saya, teman-teman dari kita dari Sumatera Utara itu katanya kalau menikah baiknya sama orang Batak lagi gitu. Jadi jangan sama suku yang lain. Tapi teman saya itu Muslim. Nah, jadi uh, kan kalau di Muslim itu harus menikah dengan Muslim lagi gitu kan ya. Nah, jadi menurut prinsip dia bahwa yang penting jodoh saya itu seagama gitu kan, mau sukunya apa saja tidak masalah. Tapi mungkin pendapat orang tua berbeda gitu kan. Nah, jadi di sini maksudnya adalah keyakinan sikap bahwa mungkin ada beberapa faktor yang membuat orang itu lebih memilih sesuatu karena keyakinannya dibandingkan dengan ya tadi misalnya karena sukunya gitu, dibandingkan dengan persepsi orang lain. Jadi lebih yakin pada keyakinannya seperti itu. Ada yang seperti itu juga, ya. Kemudian sikap dan situasi. Contohnya, orang yang senang makan pedas tidak akan tertarik untuk menyantap sambal apabila perutnya sedang diare. Iyalah ya Mbak ya, aduh kalau sampai ada teman-teman di sini yang udah diare, moncar-moncar sehari 3 kali gitu ya, bolak-balik WC melulu, masih mau makan pedas, saya acungin jempol. Bener deh, kenapa? Aduh itu nggak kapok apa gimana gitu ya. Apa nggak ada makanan lain saat itu, cuma adanya itu doang gitu. Udah lapar juga, udahlah habek aja gitu ya. Jangan ya, kalau udah diare ya udah uang stop aja dulu, besok-besok lagi gitu. Nah, jadi di sini dilihat dari situasinya gitu. Padahal dia suka banget sama pedas, tapi lagi diare ya nggak makan dulu gitu. Jadi dilihat dari situasinya ya. Ya misalnya ya ibu-ibu lagi hamil gitu kan, tidak boleh mengkonsumsi nanas muda, misalnya gitu kan katanya. Ya wong jangan dimakan dulu gitu kan. Kenapa ya tidak baik buat kandungan gitu kan. Nah, kemudian generalisasi sikap, yaitu contohnya konsumen yang mengalami pelayanan yang kurang baik di salah satu bagian di rumah sakit akan mengeneralisasi bahwa semua jenis pelayanan di rumah sakit adalah buruk. Nah, ini dia nih, kadang-kadang kita kayak gitu. Misalnya kita ke bank, ada satu deh itu ya customer service-nya misalnya galaknya minta ampun, judes, nanya apa dijawab apa gitu kan misalnya. Ya kita padahal cuma itu ya doang nih kayak gitu. Terus pada saat itu kita lihat juga mungkin satpamnya juga nggak senyum lagi. Wah udah deh, kita nggak mau balik-balik lagi ke sana. Kenapa? Kita mikirnya jangan deh ke cabang itu, bank di cabang itu semua orangnya jutek-jutek misalnya gitu. Padahal ya belum tentu gitu. Jadi kadang-kadang kita mengeneralisasi. Dan ada juga yang sikap dapat dipelajari, yaitu tadi misalnya sikap yang dipelajari dari pengalaman pribadi, ya kan?
Jadi kadang-kadang kita juga belajar dari pengalaman diri sendiri. Nah, kemudian kita menentukan sikap ke depannya supaya jadi yang lebih baik lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Masih pada di situ? Apa sudah ngantuk nih? Perjalanan kita masih panjang loh. Masih ya? Saya lanjut ya. Oke, jelas ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanya, boleh ditanyakan. Ini saya rasa jelas deh. Kalau misalnya pakai contoh mungkin lebih enak gitu ya. Nah, kemudian model dan teori sikap. Ya, boleh dilihat di halaman 3.15. Ternyata orang itu apa? Makasih Mbak Sulastri. Nah, kemudian model dan teori sikap ya. Ternyata orang itu kalau milih barang, lihat dari warnanya loh. Coba nih, kayak lihat milih tembok deh gitu ya. Nih ada kayu-kayu warnanya beda-beda. Padahal beti-beti nih warnanya. Coklat tua, coklat muda. Saya juga bingung kalau disuruh milih gitu ya. Kalau saya dibilang, Mbak Feli, ini kan mau punya rumah baru nih. Aduh, mudah-mudahan ya. Halo Mbak Nurella, nggak jelas ya suaranya? Sekarang jelas nggak? Mudah-mudahan jelas ya. Kalau ada yang nggak jelas boleh dicek-cek nanti, siapa tahu ada masalah gitu dari saya takutnya. Jelas ya, Mbak Nurella? Oh oke, jelas banget. Oh oke, bagus ya kalau jelas banget ya. Saya lanjut ya. Jadi misalnya nih, waduh mudah-mudahan gitu ya, saya bisa punya rumah sendiri gitu kan. Terus suruh milih nih, yang mana? Wah saya bingung. Tapi tetap saja saya tetap mau memilih warna, ya dong. Apa namanya? Karena warna itu penting dari semua objek itu penting. Nggak usah apa namanya rumah, ya nggak. Kita kadang beli makanan aja kita lihat warnanya, iya dong. Nah, jadi warna itu penting ya. Kemudian kita lihat size, kita lihat ukurannya. Baju, iya ada S, ada M, ada L, ada XL. Nggak usah baju, ya nggak. Karena pandangan pertama pada warna Mbak, wah bener juga tuh, bener-bener bisa juga. Misalnya apalagi gitu ya, kayak teman-teman yang suka suka warnanya apa namanya biru. Waduh, dari jauh udah ada warna biru, langsung gitu ya, langsung ngedeketin gitu. Padahal nggak tahu barangnya apa, pokoknya biru aja kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada juga yang ada ukuran, misalnya teman-teman tuh suka sama boneka yang gede, misalnya gede banget. Lihat boneka gede kayaknya happy banget gitu. Misalnya tuh ada yang koleksi boneka kecil-kecil. Sama, lihat ukurannya kecil, ih lucu banget gitu ya, unyu gitu kan. Duh mau beli gitu. Padahal ya apa namanya bukan bonekanya spesial-spesial amat karena ukurannya kecil, karena ukuran. Ada juga yang karena harga, iya dong. Harganya murah atau harganya lagi diskon. Nah, ada juga yang kayak gitu. Atau ada juga yang kayak gini nih. Dari wanginya. Ya Lux sama Dove sama Lifebuoy sama-sama sabun, sama-sama buat mandi, nggak ada bedanya. Yang bedain apa coba? Yang bedain kemasannya. Kemasannya mah dibuang nanti kalau sudah habis. Ya nggak? Oh, yang suka Angry Bird udah pulang. Wah, saya banget ya. Kalau nggak mungkin antusias kali. Iya, kemasan sama merek. Nah, iya, kemasan tapi nanti dibuang kan Mbak Sulasri. Yang ngebedain tuh wanginya. Nah, jadi kayak sabun tuh sebenarnya fungsinya semua sama aja. Fungsinya ya buat mandi, buat bikin segar, buat bikin harum badan, buat bikin hilang dari kuman penyakit. Cuman wanginya beda-beda. Mungkin kalau Dove di sini segar wanginya jeruk. Kalau Lifebuoy mungkin wanginya lebih kayak mungkin kayak bedak. Kalau yang Lux mungkin wanginya lebih manis gitu kan, wanginya beda-beda. Nah, kemudian intinya apa? Bahwa konsumen kalau beli barang tuh, ternyata dari warna, dari ukuran, dari harga, dari harum, beda-beda ya. Jadi banyak banget atribut yang dipikirkan oleh konsumen. Nah, model dan analisis konsumen menurut si Peter and Olson dia bilang kalau yaitu ada yang namanya consumer affect and cognition, consumer behavior, sama consumer environment. Maksudnya itu apa? Maaf Mbak, kurang bisa konsen ngikutin kelas mesti mondar-mandir terus. Oh gitu, kenapa Mbak? Kenapa Mbak Dwi harus mondar-mandir? Oh, kalau misalnya boleh coba tenang dulu, duduk dulu gitu, atau kalau misalnya
Oh gitu. Lagi di rumah sakit ya Mbak Mbak ini ya Mbak Dwi ya. Nggak apa-apa Mbak. Apa namanya yang setanggepnya saja ditanggep gitu ya.